Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Nabila Putri, NIM 21010201, kelas A5 Manajemen semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran dan dosen pengampu Bapak Dr. Ronald Aprianto, Sarjana Ekonomi, Magister Sains dari Universitas Bina Insan, Kota Lubuk Linggau. Saya akan memaparkan laporan hasil survei dengan 3 judul. Yang pertama, analisis perbandingan produk makanan bakso dan pengaruh terhadap kepuasan pembeli. Yang pendahuluan, kualitas suatu produk memiliki standar atau tingkatan baik buruknya suatu produk yang terdiri dari semua faktor yang melekat pada barang atau jasa, sehingga produk tersebut memiliki kemampuan untuk dapat dipergunakan sebagaimana yang diinginkan oleh konsumen. Pemasaran adalah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan, kemauan, dan harapan konsumen dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada konsumen. Setelah mengkonsumsi, menggunakan, atau memakai produk tersebut, konsumen akan memiliki perasaan puas atau perasaan tidak puas terhadap suatu produk, barang, atau jasa yang dikonsumsinya atau digunakannya. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas produk makanan yang sering dibeli dan digemari di kalangan masyarakat. Selain kualitas produk makanan, harga dan strategi pemasaran penjualan termasuk dalam pengaruhnya terhadap kepuasan pembeli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan analisis deskriptif. Hasil penelitiannya, penelitian ini dilakukan di 2 penjual bakso, yaitu bakso Len dan bakso Lekman. Sejarah bakso. Bakso adalah salah satu makanan yang digemari di Indonesia yang masih memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Karena kebanyakan penduduk Indonesia beragama Muslim, maka bakso lebih umum dibuat dari daging yang halal seperti daging ikan, ayam, atau sapi. Tempat yang terkenal sebagai pusat bakso adalah Kota Solo dan Kota Malang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kreasi yang dilakukan para penjual bakso. Tidak heran jika banyak jenis-jenis bakso yang membuat banyak orang tertarik untuk mencicipinya. Salah satunya adalah bakso keju, bakso mercon, bakso lobster, dan lain-lain. Bakso Len. Bakso Len adalah salah satu tempat makan yang ada di Kota Lubuk Linggau dan memiliki slogan makan puas harga pas. Bakso Len memiliki beberapa cabang di luar Kota Lubuk Linggau dan menerima mitra kerja. Bakso Len sudah ada sejak tahun 1998. Pada saat itu, bakso Len memiliki ciri khas isian daging di dalamnya dan masih mempertahankannya sampai saat ini. Serta telah menambah beberapa varian terbaru. Bahan baku yang digunakan dipilih dan dibuat langsung oleh pemilik. Berdasarkan penelitian saya, satu porsi bakso terdapat bakso kecil dan bakso besar yang berisi sesuai pesanan konsumen, sayuran, bawang goreng, dan mie. Untuk bakso Lekman adalah salah satu penjual bakso yang berjualan dengan membawa gerobak. Bakso Lekman memiliki 2 orang karyawan. Tempat pangkalannya bersih dan nyaman karena dibersihkan oleh karyawannya. Berdasarkan penelitian saya, untuk satu porsi bakso sama saja dengan satu porsi bakso di bakso Len. Untuk lokasi tempat usahanya, bakso Len berlokasi di Jalan Puyuh, Bandung Kanan, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau. Buka dari jam 11 sampai jam 8 malam. Sedangkan bakso Lekman berlokasi di Jalan Yosudarso, Waterpang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau. Buka pada jam
1530 WIB. Kedua tempat ini termasuk strategis karena mudah dicari dan didapatkan. Bakso Land berdekatan dengan salah satu tempat wisata di kota Lubuk Linggau, yaitu Masjid Agung As-Salam dan Taman Kurma. Sedangkan Bakso Lekman tepat berada di pinggir jalan. Produk yang dijual di Bakso Land itu ada bakso mercon, bakso doer, bakso tenis, bakso urat, bakso telur, bakso tahu, bakso daging, dan mie ayam. Sedangkan untuk di Bakso Lekman hanya ada 3, yaitu bakso daging, bakso telur, dan mie ayam. Untuk harga jual produknya sendiri, bakso telur di Bakso Land itu seharga 15.000 per porsi, sedangkan di Bakso Lekman itu harganya 10.000 per porsi. Kepuasan konsumen. Menurut Kotler dan Keller tahun 2009, kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen adalah kualitas produk, harga produk, ragam rasa, dan cita rasa. Kepuasan pembeli. Dari kedua produk makanan bakso tersebut, keduanya memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing dari berbagai aspek yang dapat memuaskan pembeli. Beberapa orang akan merasa puas akan harga sebuah produk. Dari aspek harga, yang cukup dapat dijangkau oleh semua kalangan, yaitu bakso Land yang seharga 10.000 per porsi dibandingkan Bakso Land yang harganya lebih sedikit mahal, yaitu 15.000 per porsi. Tetapi semuanya sama-sama dapat terjangkau di semua kalangan. Untuk sarannya, untuk Bakso Land dan Bakso Lekman dapat membuka orderan seperti orderan online yang memakai Maxim atau Grab. Yang kedua, untuk Bakso Lekman dapat menyewa tempat atau dapat menambah karyawan. Untuk judul yang kedua, itu judulnya Analisis Perbandingan Kualitas Produk Makanan dan Minuman Angkringan serta Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Pembeli di Kota Lubuk Linggau. Hasil penelitian ini dilakukan di 2 angkringan, yaitu angkringan anak kos dan angkringan terserah. Kita mulai dari sejarah angkringan. Angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Meski populer di Yogyakarta, tempat makan ini sebenarnya diciptakan oleh seorang laki-laki yang bernama Eyang Karso Dikromo dari desa Ngerangan, Klaten. Asal mula nama angkringan berasal dari bahasa Jawa, yaitu angkring, yang artinya adalah alat dan tempat jualan makanan keliling. Jadi pada masa awal berjualan, Eyang Karso atau Mbah Wirso memilih untuk menjajakan makanannya dengan menggunakan gerobak pikul. Seiring dengan berjalannya waktu, angkringan tak lagi dijual dengan cara dipikul, tetapi dijual dalam bentuk gerobak dengan 2 roda di sampingnya. Hal ini terjadi sekitar tahun 1970-an. Untuk angkringan anak kos merupakan salah satu merek tempat tongkrongan anak muda yang ada di Kota Lubuk Linggau. Angkringan anak kos sudah ada sejak tahun 2021 yang pada saat itu memiliki ciri khas nama menu yang unik. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, bahan baku makanan dan minuman yang digunakan berkualitas baik dan halal. Tempat pembuatan makanan dan minuman terjaga dengan bersih dan terhindar dari pencemaran. Kenyamanan pelanggan terjaga, keamanan terjamin, dan salon Bluetooth untuk pelanggan yang ingin karaoke dan menghibur diri sendiri. Pemesanan makanan dan minuman juga dapat melalui media online. Untuk angkringan terserah merupakan salah satu tempat tongkrongan para anak muda yang ada di Kota Lubuk Linggau. Logo angkringan terserah bergambar gerobak dan 2 buah kursi. Angkringan terserah juga sudah berdiri sejak tahun 2021. Pemilik memilih bahan baku yang dipakai berkualitas baik. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, tempat pembuatan makanan, minuman, serta daerah sekitar terjaga dengan bersih. Kenyamanan pelanggan terjaga dan keamanan terjamin. Memiliki speaker untuk pelanggan yang ingin bernyanyi.
Lokasi usaha. Angkringan anak kos berlokasi di Jalan Yosudarso Baturi, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau. Buka dari jam 7 sampai jam 3 pagi. Untuk angkringan terserah berlokasi di Jalan Yosudarso Tabajemeke, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau. Buka dari jam 7 sampai jam 2 pagi. Kedua tempat angkringan ini termasuk strategis karena tepat berada di pinggir jalan. Produk yang dijual di angkringan anak kos itu terdapat berbagai varian yang berbeda dan unik, yaitu berbagai varian macam cemilan, berbagai macam varian mie, dan berbagai macam varian minuman. Pesanan di angkringan anak kos dapat dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lokasi penjualan dan dapat mengambil antrian online. Untuk produk yang dijual di angkringan terserah, menu yang tersedia hampir sama banyaknya dengan menu angkringan anak kos. Menu yang ada di angkringan terserah yaitu nasi goreng, mie indomie nyemek, dan berbagai varian cemilan dan minuman. Pemesanan di angkringan terserah dapat dilakukan dengan cara langsung ke lokasi penjualan. Harga jual produk, untuk kami mengambil contoh mie. Untuk angkringan anak kos, mie spesial berharga 10.000 per porsi. Sedangkan untuk angkringan terserah, mie nyemek spesial seharga 15.000 per porsi. Dengan harga selisih 5.000, harga makanan dan minuman dari kedua penjual ini terjangkau bagi semua kalangan. Kepuasan konsumen. Dari kedua angkringan tersebut, saya mengambil contoh produk perbandingan yaitu antara mie spesial dan mie nyemek spesial. Kedua produk tersebut memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing dari berbagai aspek yang dapat memuaskan pembeli. Beberapa orang akan merasa puas dengan harga sebuah produk. Dari aspek harga, yang cukup dapat dijangkau oleh semua kalangan yaitu mie spesial yang harganya 10.000 per porsi dibandingkan mie nyemek spesial yang harganya 15.000 per porsi. Namun, semuanya tergantung pada selera masing-masing konsumen. Untuk saran, untuk angkringan anak kos, lebih meningkatkan kualitas tempat, menambah menu variasi makanan, mengecilkan volume musik, atau membatasi volume ketika hari sudah terlalu malam agar tidak menimbulkan kebisingan sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Sedangkan untuk angkringan terserah, dapat meningkatkan keamanan parkir, menyediakan lahan parkir, menyediakan speaker untuk menimbulkan suasana yang lebih menyenangkan, serta agar pelanggan tidak merasa bosan, buat menu yang lebih unik dari yang lainnya. Untuk laporan yang ketiga yaitu analisis perbandingan kualitas produk makanan dan minuman kafe serta pengaruhnya terhadap kepuasan pembeli di Kota Lubuk Linggau. Penelitian ini dilakukan di dua kafe, yaitu Kafe Bendo dan Kafe Sang Kopi. Sejarah kafe, istilah kata kopi berasal dari bahasa Prancis yang berarti kopi. Orang Prancis menyebut kedai kopi dengan istilah kafe. Prancis menjadi salah satu negara yang dijuluki negeri kafe karena pesatnya perkembangan kafe di sana, dan dari Prancis lah kafe mulai tersebar di dunia, khususnya di Indonesia. Kafe atau coffee shop yang dikenal sebagai kedai kopi berasal dari Turki. Cafe shop pertama kali berdiri di Konstantinopel di Turki, Istanbul pada tahun 1475. Di Indonesia, kafe pertama kali muncul tahun 1878. Bernama Taek Sun Ho, didirikan oleh Liao Taekson jauh sebelum kafe Taek Sun Ho. Sebenarnya kedai kopi sudah banyak berdiri di negeri ini sejak 4 abad silam. Pada 1696, India mengirimkan benih kopi Arabica kepada pemerintahan Belanda di Batavia, Jakarta, untuk ditanam, tetapi gagal tumbuh akibat banjir. Baru pada pengiriman selanjutnya, benih kopi dapat tumbuh. Kafe Bendo. Kafe Bendo merupakan salah satu nama tempat kafe yang ada di Kota Lubuk Linggau dan sudah membuka cabang di Kota Palembang. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan,
Bahan baku pembuatan makanan dan minuman di kafe ini menggunakan bahan yang berkualitas baik. Dikarenakan kafe ini mengangkat tema Japanese food, bahan baku yang dipilih adalah bahan baku impor yang berkualitas baik dan halal. Untuk Cafe Sang Kopi, Cafe Sang Kopi merupakan salah satu nama tempat kafe yang ada di kota Lubuk Linggau. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, Cafe Sang Kopi menjaga kualitas makanan dan minumannya, menjaga kenyamanan dan keamanan pelanggan, serta menjaga kebersihan daerah kafe. Untuk lokasi tempat usaha, Cafe Bendo berlokasi di Jalan Patimura, Sukajadi, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau. Buka dari jam 10.30 sampai jam 22.00 WIB. Cafe Sang Kopi berlokasi di Jalan Waterpang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau. Buka dari jam 16.00 sampai 24.00 WIB. Untuk Cafe Bendo berlokasi yang dipilih kurang strategis karena lokasi yang dipilih sedikit jauh dari pusat kota. Sedangkan untuk Sang Kopi, lokasi yang dipilih cukup strategis karena berdekatan dengan salah satu tempat wisata yang ada di Lubuk Linggau, yaitu Bendungan Waterpang. Produk makanan dan minuman yang dijual di Cafe Bendo itu ada berbagai varian seperti ramen, chicken katsukari, yakitori, cafe, non-coffee, macchiato series, mocktail like beach, ice cream, dan lain-lain. Di cafe ini ciri khas menunya yaitu Japanese food. Untuk produk makanan dan minuman yang dijual di Cafe Sang Kopi itu terdiri dari nasi goreng, mie kuah, berbagai macam camilan, berbagai macam minuman seperti kopi, jus, susu, bandrek, dan lain-lain. Untuk kafe ini bertema Indonesian food. Harga jual produk. Perbandingan harga pada Cafe Bendo dan Cafe Sang Kopi sangat jauh dikarenakan tema atau ciri khas yang dimiliki kedua kafe tersebut berbeda. Harga mie ramen di Cafe Bendo itu sebesar 39.000, sedangkan harga mie kuah spesial di Cafe Sang Kopi 15.000. Selisihnya sebesar 24.000. Namun keduanya favorit konsumen tergantung pada selera masing-masing konsumen. Kepuasan konsumen. Dari kedua kafe tersebut, saya mengambil contoh perbandingan yaitu antara mie ramen dan mie kuah spesial. Kedua produk tersebut memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing dari berbagai aspek yang dapat memuaskan pembeli. Beberapa orang akan merasa puas akan harga sebuah produk. Dari aspek harga yang cukup dapat dijangkau oleh semua kalangan yaitu mie kuah spesial yang harganya 15.000 per porsi, dibandingkan mie ramen yang harganya 39.000 per porsi. Namun semuanya tergantung pada selera masing-masing setiap konsumen. Untuk saran Cafe Bendo itu yang pertama dapat memilih tempat yang strategis seperti di pinggir jalan yang mudah diakses dan mudah dijangkau. Kedua, menambahkan live musik atau hiburan untuk bisa dinikmati pengunjung. Ketiga, bekerja sama dengan jasa pengiriman sebagai pihak ketiga. Untuk Cafe Sang Kopi, yang pertama, bekerja dengan jasa pengiriman sebagai pihak ketiga. Kedua, memiliki persediaan foto atau video makanan yang menarik. Dari ketiga judul laporan dan hasil laporan yang telah saya paparkan dapat disimpulkan. Yang pertama, kualitas yang diinginkan oleh konsumen yaitu produk yang menarik, harga yang pas di kantong, pemasaran dan pelayanannya baik sehingga konsumen tidak bosan untuk membeli produk yang sama di tempat yang sama. Yang kedua, ragam produk yang diinginkan konsumen adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan, produk yang berkualitas baik, aman, sehat, halal, keestetikan, kemasan yang membuatnya menarik, dan cita rasa yang enak sehingga membuat konsumen ketagihan. Yang ketiga, harga yang sesuai dengan kualitas produk, harga yang mencerminkan citra produk, harga yang dapat bersaing dengan harga produk lain, dan yang paling mendasar adalah harga yang terjangkau bagi kalangan semua orang. Yang keempat,
Pemasaran dapat menjadi daya tarik yang penting bagi konsumen. Produk makanan dan minuman dapat diperoleh dengan cara datang langsung ke stand penjualan masing-masing atau dapat memesan secara online. Kali ini saya akan memaparkan analisis STP, segmentasi, targeting, dan positioning dengan produk Ultramilk X ITZY. Analisis STP. STP adalah singkatan dari segmentation, targeting, dan positioning. Strategi STP pada dasarnya digunakan untuk memposisikan suatu merek kepada konsumen dengan sedemikian rupa. Hal tersebut dilakukan agar merek tersebut memiliki keunggulan yang kompetitif. Susu Ultramilk merupakan susu segar alami berkualitas tinggi yang diproduksi oleh PT Ultrajaya sejak tahun 1975. ITZY adalah salah satu girl group naungan JYP Entertainment generasi keempat yang debut pada tahun 2019. Penggemar ITZY diberi nama MITZY. Anggota ITZY sendiri terdiri dari 5 orang, yaitu leadernya yang bernama Yeji, kemudian Lia, Ryujin, Chaeryeong, dan Yuna. Susu Ultramilk adalah susu segar alami berkualitas tinggi dengan berbagai kebaikan di seluruh kandungan nutrisi di dalamnya, seperti protein, karbohidrat, vitamin, serta berbagai macam mineral di antaranya magnesium, fosfor, dan kalsium. Susu Ultramilk memiliki berbagai varian di antaranya rasa coklat, strawberry, taro, karamel, dan lain-lain. Susu Ultramilk mulai diproduksi sejak tahun 1975. Baru-baru ini, Ultramilk menggandeng salah satu girl group Korea sebagai brand ambasadornya, yaitu ITZY. Pelantun lagu hit Wannabe ini bukan tanpa alasan digait sebagai model untuk produk Ultramilk. Para anggota ITZY yang cantik dan masih muda ini telah memiliki berbagai prestasi yang cemerlang. Menurut saya, Ultramilk telah tepat memilih ITZY sebagai model mereka dengan melihat kepopuleran ITZY yang dapat mempengaruhi produk Ultramilk ini. Ultramilk memiliki alasan khusus memilih bekerja sama dengan ITZY. Seperti yang dikatakan perwakilan produk Ultramilk bahwa pihaknya percaya setiap impian harus dimulai dengan berbagai upaya positif. ITZY mengaku berkomitmen untuk selalu mendukung impian anak muda di Indonesia melalui kampanye Don't Stop Your Move. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan ITZY sebagai brand ambassador untuk Ultramilk dalam konteks STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentasi. Dari segmentasi demografis, berdasarkan umur, produk Ultramilk X ITZY ditunjukkan kepada seluruh masyarakat terutama anak-anak, para remaja, serta penggemar K-pop khususnya penggemar ITZY yaitu MITZY. Keterkaitan ITZY sebagai BA Ultramilk saya rasa cocok karena para anggota ITZY yang berumur 19-22 tahun yang cocok untuk citra iklan Ultramilk yang segar untuk anak-anak dan remaja. Kedua, dari segmen psikografis. Produk Ultramilk ditunjukkan kepada semua kelas sosial baik kelas menengah ke atas maupun menengah ke bawah karena harganya juga sangat terjangkau. Untuk targeting, dalam hal ini produk Ultramilk memilih target pasar konsumen dari seluruh kalangan masyarakat terutama anak-anak dan para remaja. Dan terakhir untuk positioningnya, Ultramilk memberitahukan kepada masyarakat bahwa produk yang dibuat berdasarkan standar mutu dan susu segar pilihan, sehingga susu Ultramilk merupakan susu yang berkualitas dan menyehatkan. Brand Ultramilk menjaga kepribadian produknya sebagai susu segar yang menyehatkan dan lezat. Untuk mempertahankan eksistensi dan popularitasnya, Ultramilk tidak tinggal diam dan mulai melakukan strategi pemasaran yang berbeda. Dalam iklan ini, Ultramilk menggandeng ITZY sebagai model yang merupakan salah satu girl group Korea yang populer, yang mengemukakan bahwa Ultramilk merupakan produk susu yang sehat dan lezat bagi seluruh masyarakat. Selain itu, Ultramilk juga menyuarakan kampanye dengan hashtag Don't Stop Your Move pada kerjasamanya dengan ITZY. Dan juga
Di dalam setiap pembelian 2 susu Ultramilk varian apa saja akan mendapat 1 photocard ITZY. Ultramilk juga menyediakan berbagai hadiah menarik bagi siapa saja yang memiliki ke-15 photocard Ultramilk X ITZY. Untuk mendapatkan hadiah tersebut, hanya perlu mengunggah foto bersama photocard ITZY dari Ultramilk di media sosial pribadi dengan menggunakan hashtag ITZY Photocard Awards dan hashtag Don't Stop Your Move. Selain itu, juga wajib mention akun @ultramym pada caption dengan gaya tulisan yang asik, keren, dan positif. Don't stop your move. Ultramilk. Penilaian saya terkait iklan tersebut. Menurut saya, keterkaitan publik figure dan produknya cocok satu sama lain. Karena produk Ultramilk menyuarakan kampanye Don't Stop Your Move dan ITZY mampu menyuarakannya seperti pada video sebelumnya. Dengan kampanye ini, Ultramilk dan ITZY mendukung dengan penuh impian setiap anak muda di Indonesia. Dengan desain iklan yang penuh warna memberikan kesan ceria pada setiap orang yang melihatnya. Itulah yang dapat saya paparkan atau sampaikan untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.